Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berbagai karunia-Nya kita bisa melangsungkan perkuliahan ini meskipun dalam kondisi daring atau dalam jaringan, dalam artian tidak bertatap muka secara langsung. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua, yang tentu senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan atau kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana tertulis atau tertuang dalam RPS yang saya sampaikan, bahwa di antara hadis yang akan kita bahas ialah hadis tentang iman, Islam, dan ihsan, yang mana hadis ini merupakan hadis pembuka yang akan kita pelajari pada mata kuliah tafsir hadis 1, yaitu tentang akidah dan akhlak, selama 1 semester ke depan. Baik saudara, kita mulai. Saya mulai dengan redaksi hadisnya terlebih dahulu. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال
فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim Raqmul Hadis 8. Baik saudara, hadis ini cukup panjang, namun dengan panjangnya itu memang di dalamnya mengandung berbagai poin penting. Ya, kita lihat dulu dari segi terjemahannya. Untuk terjemahan memang saya potong-potong, ya, karena kalau dijadikan satu slide terlalu panjang sehingga bisa jadi tulisannya tidak tampak. Maka memang sengaja saya potong-potong beberapa kalimat supaya bisa terlihat lebih jelas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan pada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran, para sahabat heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi SAW menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi SAW menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat." Nabi menjawab, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Kemudian lelaki tersebut pergi, aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis
riwayat Muslim nomor 8. Saya kira dari terjemahan ini sudah bisa kita ambil beberapa poin terkait dengan isi kandungan hadis yang tadi sudah kita baca bersama, bahwa di sana ada 3 poin penting. Yang pertama adalah tentang Islam, iman, dan ihsan. Ya, lalu ada tambahan yaitu tentang hari kiamat beserta tanda-tandanya. Nah, bagaimanakah kira-kira isi kandungan lebih lanjut dari hadis ini? Mari kita simak bersama. Sedikit terkait dengan penjelasan hadis, sebagaimana saya kutip dari kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawi. Menurut Ibnu Daqiq, hadis ini merupakan hadis yang sangat penting karena di dalamnya mengandung aspek-aspek amaliyah, lahiriah maupun batiniyah. Saudara bisa cek sendiri di kitab Al-Wafi halaman 16, di mana kitab ini merupakan kitab syarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang menurut saya isinya cukup komprehensif dan sedikit lebih mudah dipahami jika dibandingkan dengan kitab tafsir yang relatif lebih besar. Karena kitab ini memang simple ya, kecil, tidak terlalu besar, tapi isinya saya kira cukup komprehensif kalau kita pelajari untuk hal-hal yang bersifat mendasar. Nah, menurut Ibnu Daqiq, hadis ini merupakan sebuah hadis yang sangat penting karena di dalamnya mengandung aspek-aspek amaliyah lahiriah maupun batiniyah, di mana aspek lahiriah itu tercermin dalam amaliyah-amaliyah yang tercakup dalam rukun Islam ya nantinya, sementara amaliyah batiniyah itu yang tercakup dalam rukun iman maupun ihsan. Jika Al-Fatihah adalah ummul Quran, maka hadis ini tampaknya seperti ummus sunnah. Ya, ini termasuk pernyataan dari Ibnu Daqiq. Beliau mengumpamakan bahwa hadis ini seperti Al-Fatihah dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Fatihah adalah satu surat yang terletak di awal Al-Quran, yang merupakan pembuka dari Al-Quran, dan merupakan surat yang sangat penting, maka disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Maka menurut Ibnu Daqiq, hadis Jibril tadi itu ya, itu seperti halnya Al-Fatihah dalam Al-Quran, karena merupakan hadis yang di dalamnya sangat mendasar isinya, artinya pondasi yang sangat utama bagi seorang muslim atau orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam atau orang yang beriman. Maka tentu fondasi yang paling mendasar adalah hadis ini, di mana di dalamnya ada rukun Islam dan ada rukun iman. Nah, hadis ini termasuk hadis mutawatir karena diriwayatkan melalui 8 jalur sahabat besar, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Dzar, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Amir Al-Ash'ari, Jarir Al-Bajali. Nah, ini yang saya kutip langsung dari kitab Al-Wafi. Saudara nanti bisa cek sendiri ya. Download juga banyak itu PDF-nya. Kamu cari saja Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi. Nah, baik, selanjutnya. Nah, dari hadis yang sekian panjangnya itu sebetulnya ada lebih dari 3 poin, maaf ya.
Kalau tadi di hadisnya itu yang menonjol atau yang tampak adalah tentang Islam, iman, ihsan, lalu tentang hari kiamat. Tapi sebetulnya ternyata kalau saya merujuk ke kitab Al-Wafi, itu bisa lebih dari poin-poin itu tadi. Pertama adalah anjuran untuk berpakaian dan berpenampilan menarik. Loh, apa hubungannya dengan hadis tentang Islam, iman, dan ihsan? Nah, nanti akan kita bahas setelah ini. Yang kedua, penjelasan tentang apa itu Islam. Ya. Lalu penjelasan tentang apa itu iman, penjelasan tentang apa itu ihsan, hubungan Islam dan iman, lalu kiamat dan beberapa tanda-tandanya, serta pertanyaan tentang ilmu, dan yang berikutnya adalah di sana juga terkandung suatu metode pendidikan. Nah, saya kira ini sangat cocok ya untuk saudara karena saudara adalah mahasiswa dalam hal ini di bidang pendidikan, yaitu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Lebih tepatnya adalah di jurusan atau program studi PAI. Maka saya kira sangat penting hadis ini karena tidak hanya berkaitan dengan fondasi keberagamaan seseorang, tapi juga ternyata di sana terkandung satu metode pendidikan yang betul-betul diajarkan atau diaplikasikan pada masa Rasulullah SAW. Pertama, kita mulai dari anjuran berpakaian dan berpenampilan menarik. Ini juga saya ambilkan dari kitab Al-Wafi. Memang saya ambilkan dari kitab Al-Wafi ini sebagai kitab rujukan dalam hal ini. Karena yang saya anggap penjelasannya mudah, tidak terlalu panjang, dan tadi itu ada satu poin tentang pendidikan yang saya kira menarik dan sangat tepat kita pelajari karena kita fokusnya adalah di jurusan atau fakultas pendidikan. Adakah hubungan hadis di atas dengan penampilan? Padahal kalau kita cermati nampaknya tidak ada pertanyaan tentang bagaimana penampilan yang baik, kan tidak ada. Tapi di sini disebutkan seperti itu, ya, anjuran untuk berpenampilan atau berpakaian yang menarik. Nah, dalam kitab Al-Wafi disebutkan bahwa hendaknya seseorang itu mengenakan pakaian yang bersih, yang baik, bersih, dan wangi ketika hendak masuk masjid, hendak menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim, hendak belajar di majelis ilmu, serta ketika berkumpul bersama ulama. Hal ini telah dicontohkan oleh malaikat Jibril yang mana ia mendatangi Nabi dan para sahabatnya untuk mengajarkan para sahabat termasuk tentang kebersihan dan kerapihan. Saudara, kalau kita cermati di awal hadis tadi, bahwa di sana diceritakan datang seorang laki-laki dengan penampilan pakaian yang putih, bersih, serta rambutnya yang hitam, yang bersih maksudnya. Tidak ada bekas perjalanan. Artinya tidak ada debu yang menempel di pakaian, tidak ada debu yang menempel di wajah atau di rambut. Sehingga seolah-olah dia itu bukan dari orang yang habis bepergian jauh. Namun demikian, para sahabat tidak ada yang kenal. Jadi dia itu orang asing yang kelihatannya datang dari jauh, tapi dia berpenampilan yang bersih, berpenampilan apa istilahnya itu najis begitu. Ini ditafsiri oleh penafsir dalam kitab Al-Wafi ini, pensyarah dalam kitab Al-Wafi ini, Syekh Muhammad Dib Al-Bagha. Beliau menjelaskan bahwa kedatangan malaikat Jibril dalam bentuknya sebagai seorang laki-laki dengan berpenampilan yang rapih, bersih, ini mengindikasikan
atau secara tidak langsung ini mengajarkan kepada para sahabat bahwa ketika kita mendatangi sebuah majelis ilmu, kita tahu bahwa ketika para sahabat berkumpul dengan Nabi, itu pasti yang dibahas adalah ilmu. Sehingga meskipun tanpa dibuat secara formal, kalau Nabi bersama para sahabat sedang berkumpul, ya itu adalah majelis ilmu. Ya, karena apa yang disampaikan Nabi itu pasti ilmu. Jadi ketika malaikat Jibril mendatangi perkumpulan Nabi dengan para sahabat, ya, malaikat Jibril ini menghormati majelis. Beliau berpenampilan yang menarik, beliau berpenampilan yang rapi, ya, sama dengan kita. Hendaknya kita ini kalau mau mendatangi majelis ilmu, mendatangi masjid, ya, upayakan kita selalu dalam penampilan yang baik, bersih, ya, wangi. Ya. Jadi jangan kita ini, wah yang penting berangkat kuliah, tidak peduli penampilannya seperti apa, apalah arti sebuah penampilan. Gitu. Kadang-kadang dia berpikiran begitu. Tapi ternyata penampilan menarik ini menjadi salah satu ajaran Islam. Ya. Karena di sini dicontohkan seperti itu. Meskipun tidak disebutkan secara langsung bahwa malaikat Jibril mengatakan ini loh, saya berpakaian begini, tidak. Tapi melalui apa yang dicontohkan itu, lalu muncul penafsiran bahwa oh ternyata malaikat Jibril itu mengajarkan kepada para sahabat tentang bagaimana berpakaian yang baik, bersih. Ya. Di samping itu, malaikat Jibril datang ke majelisnya Rasulullah itu adalah dalam rangka mengajarkan ilmu. Nah ini, ya, dari aspek malaikat Jibril, beliau dalam hal ini sebagai muallim, sebagai seorang pendidik atau pengajar. Maka saudara atau saya umpamanya ini sebagai pengajar dalam hal ini, ketika mau ngajar kuliah itu mestinya saya ini berpenampilan yang rapi. Ya. Termasuk kamu, calon pendidik, calon guru, ya, saudara itu mestinya nanti bisa berpenampilan yang rapi, berpenampilan yang menarik, ya, sehingga siswa itu memandangnya itu tidak bosan gitu, enak dipandang. Nah, kalau gurunya enak dipandang itu kan belajar juga betah. Nah ini pentingnya, ini termasuk aspek pendidikan saya kira. Ya. Aspek pendidikan dari segi cara berpenampilan seorang pendidik, ya, termasuk cara berpenampilan seorang peserta didik. Saudara dalam hal ini masih berstatus sebagai peserta didik. Maka di situ pun saudara harus berpenampilan yang rapi, menghormati majelis ilmu. Saya dalam hal ini sebagai pengajar, ya, juga harus mampu berpenampilan yang menarik, yang rapi. Ya. Saudara nanti ketika sudah lulus menjadi seorang guru atau bahkan menjadi seorang dosen barangkali, juga harus demikian, berpenampilan yang rapi, yang menarik. Karena ini termasuk ajaran Islam. Baik, itu terkait dengan anjuran berpakaian dan berpenampilan menarik. Berikutnya, nah kita masuk pada substansinya dari hadis ini sebetulnya. Apa itu Islam? Kita sering ngomong Islam, ngomong iman, gitu, tapi kadang-kadang kita juga tidak paham apa itu Islam. Menurut bahasa, Islam itu berarti tunduk, al-inqiyad, atau pasrah, al-istislam, ya, kepada Allah. Adapun menurut syara, ialah berdiri tegak di atas 5 dasar, 5 asas, yakni syahadat, salat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, serta menunaikan ibadah haji bagi yang sudah mampu tentunya. Definisi lain menjelaskan bahwa Islam ialah sebuah ungkapan, ibarat,
Dalam bahasa Arabnya itu disebutkan ibarah tentang hal melaksanakan kewajiban-kewajiban, yakni tunduk kepada amal lahir atau yang tampak. Maksudnya begini, Islam itu didefinisikan sebagai sebuah istilah, sebuah ungkapan untuk menggambarkan sesuatu atau suatu kewajiban-kewajiban yang bersifat lahiriah. Artinya orang kalau sudah mengaku dia itu Islam, maka dia ini otomatis melekat padanya kewajiban-kewajiban amal lahiriah atau yang tampak. Ini. Jadi Islam itu kalau menurut penjelasan di sini ini lebih cenderung atau lebih terfokus pada amaliyah-amaliyah yang bersifat tampak atau lahiriah. Artinya begini, sholat itu kan ibadah. Sholat kalau menurut aturan fikih, yang mana fikih itu diturunkan dari syariat lalu diolah dengan usul fikih sehingga lahirlah fikih. Dalam kajian atau khazanah fikih, yang namanya sholat itu sah ketika memenuhi syarat dan rukun. Sementara dalam berbagai literatur fikih, syarat dan rukun ini hampir mayoritas, bahkan semua, itu bersifat fisik atau lahiriah. Kecuali satu mungkin niat itu, yang bersifat batiniah. Tapi selebihnya adalah bersifat lahiriah semua. Mulai dari bacaan maupun gerakan. Artinya ketika orang sholat itu di dalam sholatnya dia tidak fokus atau dia membayangkan kemana-mana, ini sebetulnya kalau menurut fikih sah-sah saja selagi apa yang dia baca itu sesuai dengan aturan, syarat dan rukunnya yang dia lakukan, perbuatannya juga sesuai dengan rukun sholatnya, maka tidak masalah. Itu kalau dari segi fikih. Tapi berbeda lagi kalau dari segi tasawuf. Otomatis sholat itu tidak hanya lahiriah saja, tapi tentu batiniahnya. Nah, karena kalau sudah tasawuf itu nanti kaitannya dengan ihsan itu tadi, bahwa dalam sholat itu mestinya tidak hanya lahiriah saja, tapi ihsannya harus masuk. Nah, ihsan itu apa? Nanti akan kita bahas di belakang. Kelima poin itulah yang kemudian disebut dengan rukun Islam. Jadi termasuk dasar adanya rukun Islam itu hadis ini. Syahadat, salat, zakat, puasa bulan Ramadan, serta menunaikan ibadah haji. Lalu apa itu iman? Tadi ada pertanyaan, ma huwal iman? Akhbirni 'anil iman, begitu. Apa itu iman? Iman menurut bahasa berarti membenarkan. At-tasdiq, saddaqa yusaddiqu tasdiqan. At-tasdiq masdar dari kata saddaqa. Adapun menurut syarah, bukan syarah tapi syarak, syarak mestinya pakai ain di belakangnya, ialah membenarkan dengan mutlak. Jadi mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Pokoknya membenarkan dengan sepenuh hati akan adanya Allah Sang Pencipta, dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang esa, yang maha esa, yang tidak ada sekutu baginya. Yang pertama. Jadi poin pertama rukun iman adalah kita membenarkan dengan sepenuh hati, seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah zat yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Itu poin rukun iman yang pertama. Lalu disambung lagi dengan membenarkan malaikat Allah dengan segala sifat-sifatnya. Dengan segala sifat-sifatnya. Membenarkan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para utusannya, tidak hanya Al-Quran. Kitab-kitab Allah itu
Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu harus kita imani. Kita benarkan bahwa Injil itu ada. Meskipun yang sekarang ada, ya mohon maaf ya. Mungkin dalam sebagian pendapat, Injil yang ada sekarang ini sudah mengalami perubahan. Tapi ya ini di luar pembahasan kita ya. Artinya ini merupakan kepercayaan dalam agama kita seperti itu. Tapi kalau dalam agama kawan-kawan kita yang di Nasrani, ya Injil itulah yang paling benar. Ini tidak masalah, ini terkait dengan keyakinan kita saja. Taurat ya, ada juga Zabur. Kita yakini bahwa kitab-kitab itu benar adanya. Lalu membenarkan semua utusan Allah dan meyakini kemaksuman mereka. Ya, utusan-utusan Allah itu banyak, tidak hanya 25. Ya, kalau yang kita ketahui atau kita apalkan kan itu 25. Sebetulnya lebih dari itu. Rasul itu kalau saya tidak keliru ada 313. Sementara untuk Nabi itu ada 124.000. Kalau saya tidak keliru, silakan nanti dicek kembali. Dan kemaksuman mereka, artinya mereka itu terjaga dari perbuatan dosa. Lalu membenarkan adanya hari akhir atau kiamat, serta membenarkan atau meyakini bahwa segala yang terjadi di alam ini adalah atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah poin-poin ya, yang akhirnya nanti 6 poin itu menjadi rukun iman. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke ihsan. Ihsan ialah ikhlas. Artinya murni atau tulus, ya, al-ikhlas, dan kokoh, kuat, rapi, al-itqan. Apa maksudnya? Yakni berupaya untuk tulus dalam beribadah kepada dan karena Allah. Kita ibadah kepada Allah, kita ibadah karena Allah semata. Jangan mengokohkan diri seolah-olah kita ini melihat Allah. Ya. Jadi dalam beribadah, sholat, misalkan tadi saya contohkan sholat. Ketika kita sholat itu sebisa mungkin kita ini betul-betul ya, kita ini seolah-olah melihat Allah. Ya seolah-olah, karena memang kenyataannya kita tidak diberi kelebihan untuk itu. Tapi seolah-olah kita melihat Allah. Gampangnya gini, ketika saudara atau kita semua menghadap seseorang yang kita hormati, misalkan di kampus kita menghadap rektor, atau misalkan kita menghadap Pak Bupati umpamanya, atau sampai ke presiden misalkan. Tentu ketika kita di hadapan beliau-beliau itu, kita akan betul-betul menjaga sikap. Tidak mungkin kita kalau berani cengengesan kan gitu. Kita akan diam, ya, kita akan tertunduk, hormat. Ya. Sama. Ketika kita sholat pun mestinya seperti itu. Hanya saja memang permasalahannya adalah kita tidak melihat Allah secara langsung. Sehingga kadang-kadang nafsu kita ini ya masih lebih kuat daripada upaya untuk bisa khusyuk dalam sholat. Nah, jika kita tidak mampu untuk melakukan hal yang demikian, maka ingatlah. Kita upayakan untuk ingat ya, bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa menyaksikan dan melihat setiap perkara yang kecil maupun yang besar. Artinya kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita ini sholat itu tidak bisa melihat Allah, tapi Allah ini melihat kita. Meskipun kita ini tidak melihat Pak Bupati misalkan, tapi Pak Bupati itu tahu kita loh, punya mata-mata yang bisa melihat pergerakan kita. Kita nggak pakai masker misalkan, oh itu kena tangkap Pak Bupati misalkan, kena operasi. Ya, kita nggak tahu tapi beliau punya mata-mata. Di kampus, ya,
kita mungkin tidak bertemu langsung dengan pimpinan atau rektor. Oh, tapi Pak Rektor itu punya banyak asisten, punya mata-mata yang kita nggak tahu ternyata melaporkan apa yang kita lakukan yang ternyata perbuatan itu melanggar aturan kampus. Ya, bagaimana kalau hal itu terjadi antara kita dengan Allah? Ya, kita merasa tidak melihat Allah, tapi kita harus betul-betul meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Yang artinya apapun perbuatan yang kita lakukan ini akan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin penting dalam ihsan adalah keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah hanya karena Allah semata. Udah, kuncinya itu. Pokoknya kalau ibadah kok sudah ikhlas, itu sudah. Ya. Karena kuncinya ibadah itu ya ikhlasnya itu. Mau khusyuknya kayak apa, ya, atau kamu baca Qur'annya bagusnya kayak apa, misalkan ketika sholat tapi kamu tidak ikhlas. Ya, sholatnya karena supaya dilihat orang lain, biar dikatakan menjadi anak yang rajin, makanya begitu. Nah ini gugur akhirnya, ya, karena dia tidak ihsan itu. Tapi secara fikih sholatmu tetap sah, ya. Meskipun kamu tidak ikhlas itu kamu sholat sambil marah-marah, misalkan karena dipaksa orang tua umpamanya, atau kamu sholat sambil pamer, dalam hatinya ada unsur pamer. Wah, saya tak sholat tapi pamer inilah. Ya secara fikih tidak masalah. Selagi kamu baca Al-Fatihah, kamu rukuknya dengan benar, kamu sujudnya dengan benar, secara fikih tidak masalah. Tapi kalau ditinjau dari segi tasawuf, ya, dari segi etika kita menghadap Tuhan, ya, atau dalam hal ini adalah ihsan ini, ya tentu ibadah kita ini tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya. Baik, lalu berikutnya, nah, bagaimana hubungan Islam dan iman itu tadi? Kita mungkin kadang sering bingung, Islam dan iman ini sebetulnya bagaimana sih hubungannya? Nah, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa makna keduanya, baik menurut bahasa maupun istilah, sudah jelas dan memang keduanya berbeda. Ya. Islam itu dari kata salima yang berarti asal katanya adalah selamat, dan iman itu dari kata amina yang berarti aman atau juga percaya. Sehingga dari akar katanya saja memang sudah berbeda. Namun demikian, keduanya tidak akan pernah bisa dipisahkan. Tidak ada iman tanpa Islam dan tidak ada Islam tanpa iman di dalam hatinya. Kamu ngaku iman, harus menjalankan ibadah sebagai bukti keimananmu. Memang iman itu kuncinya di hati. Tapi ketika kamu tidak menunjukkan bukti bahwa kamu iman, itu belum sempurna imanmu. Kamu ngaku senang sama orang, cinta sama orang, ya, tapi kamu hanya ngaku-ngaku saja. Sementara kamu tidak menunjukkannya dalam sebuah perbuatan, yang mana perbuatan itu membuktikan bahwa kamu cinta. Ya sama saja, cintamu tidak akan dipercaya, kan gitu. Nah, logikanya mudah saja. Kamu senang sama orang, ya, ini yang mas-mas misalkan senang sama yang mbak-mbaknya, tapi kamu hanya ngaku-ngaku saja. Aku senang kamu loh. Sementara kamu sendiri tidak pernah membuktikan bahwa kamu senang sama orang itu, tidak akan percaya. Ya. Sampai ngumpruk, kamu gombal, kamu ngaku kamu senang, tapi kamu tidak ada bukti perbuatan nyata yang bisa dilihat, ya. Perbuatan itu bisa tampak kelihatan, membuktikan betul-betul bahwa kamu senang, kamu cinta, ya tidak ada artinya pengakuanmu itu. Baik. Maka adalah suatu keharusan, ya. Atau
berikutnya tadi, Islam tanpa iman. Islam tanpa iman itu ibaratnya begini. Kamu melakukan sesuatu, tadi itu contohkan misalkan antara laki-laki dan perempuan itu umpamanya saja. Kamu melakukan sesuatu untuk seseorang yang sebetulnya kamu tidak senang, tapi kamu pura-pura senang. Kamu melakukan perbuatan yang seolah-olah perbuatan itu membuktikan kalau kamu senang, tapi dalam hatimu nggak senang gitu. Ya, tujuannya apa ya? Tujuannya mungkin karena opo lah umpamanya itu. Tapi itu gambarnya begitu. Jadi kamu melakukan sesuatu yang sebetulnya kamu tidak senang, ya. Dalam hatimu ini ya tidak ada dorongan untuk melakukan itu, tapi kamu melakukan itu karena ada faktor lain. Mungkin hampir seperti itu, ya. Jadi Islam itu kalau tanpa iman berarti kamu sholat, ya. Tapi sholatmu ini hanya sebatas karena kewajiban. Pokoknya aku sholat, yang penting menggugurkan kewajiban. Yang penting aku sholat ini orang di seneni wong tua, ya, nggak dimarahi orang tua gitu kan. Tapi tidak ada kepercayaan dalam hatimu bahwa saya sholat ini adalah untuk Allah gitu loh. Nah ini juga berarti begitu, Islam tanpa iman dalam hati. Maka suatu keharusan beriman atau membenarkan di dalam hati, lalu kemudian membuktikan isi hatinya itu dengan menunjukkan atau menjalankan amal perbuatan yang bersifat fisik. Dalam kurung rukun Islam maksudnya, ya. Perbuatan yang bersifat fisik ini dalam kurung rukun Islam. Dalam menjalankan ibadah tidaklah cukup hanya dalam menjalankan syarat dan rukunnya saja, namun juga harus dibarengi dengan keikhlasan dan ketulusan karena Allah semata. Ini ihsannya di sini, ya. Kamu ketika ibadah kok tidak ikhlas, tidak tulus karena Allah, ya berarti kamu belum ihsan. Yang artinya juga nanti hubungannya bisa menunjukkan bahwa tingkat keimanan kita ini kurang sempurna begitu. Lalu poin berikutnya adalah kapankah hari kiamat itu? Nabi menjawab, ketika Nabi ditanya demikian, beliau hanya menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang menanyakannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang waktu terjadinya hari kiamat adalah merupakan kekhususan bagi Allah semata. Hanya Allah saja yang tahu. Dan Nabi tidak malu-malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Secara nggak langsung kan beliau mengatakan, wah saya tidak tahu. Ya, engkau yang mungkin lebih tahu. Kalau Nabi sudah tahu kalau itu adalah Jibril. Baik. Lalu yang selanjutnya, ini apa tanda-tanda hari kiamat? Meskipun Nabi tidak menjelaskan kapan terjadinya hari kiamat, namun beliau menjelaskan beberapa tanda datangnya hari kiamat. Nah, ini mari kita amati bersama. Kira-kira sudah ada atau belum tanda-tanda ini? Jika memang sudah ada, ya berarti mungkin memang sudah dekat. Ya. Pertama, atau secara garis besar, tanda hari kiamat yang disebutkan dalam hadis ini ada dua, yaitu rusaknya zaman dan serba terbaliknya suatu perkara, atau istilahnya itu dunia terbalik begitu, ya. Dunia terbalik. Ini kayak judul sinetron itu, dunia terbalik. Ini juga saya ambilkan dari kitab Al-Wafi. Kamu kalau bisa coba explore lebih dalam lagi terkait dengan ini. Saya kira bagus ini kalau kita bisa mendalami. Karena memang hadis ini hadis yang sangat mendasar, ya, tapi isinya cukup komprehensif, mencakup beberapa aspek, sampai ke aspek pendidikan pun di sini masuk itu. Rusaknya zaman paling nyata adalah maraknya kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan sampai ada yang memperlakukan orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan budaknya. Bahkan sampai terjadi bunuh-membunuh. Ya, kita sering melihat itu di berita, di media, berita seorang anak membunuh ayahnya, anak membunuh ibunya hanya karena hal sepele. Ya.
tidak dikasih uang jajan. Ini nampaknya sudah mulai marak. Dan naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai hal ini ada pada kita semua. Maka kalau sudah tampak yang begini, ya masa kita tidak percaya dengan hadis Nabi, ya, bahwa ternyata kiamat ini sudah dekat. Karena kedurhakaan ini mungkin hampir setiap hari kita bisa menjumpai, ya, di berbagai media, bahkan mungkin sekeliling kita ada yang seperti itu. Berarti kan marak, di mana-mana ada. Rusaknya zaman itu yang paling nyata, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Wafi, itu ini tanda paling nyatanya adalah di sini. Karena ketika anak kok ke orang tua sudah durhaka, maka otomatis dia ini di luar keluarga apalagi, gitu. Ke orang tuanya saja berani, apalagi ke teman atau ke guru misalkan, maka sangat mungkin dia akan lebih berani. Ya, meskipun mungkin ada faktor-faktor lain begitu ya, tapi kalau kita generalisir itu akan seperti itu. Ya, ke orang tuanya saja dia berani kok, apalagi ke yang bukan siapa-siapa. Yang akhirnya kalau di lingkungan itu dia sudah tidak bisa bersikap yang baik, ke tetangga tidak baik, ke teman tidak baik, di sekolah ke guru juga tidak baik, ya rusak. Ketika anak itu rusak, generasi muda rusak, maka rusaklah zaman ini. Ya, karena generasi muda termasuk kalian ini adalah generasi-generasi penerus yang nantinya akan menjadi pengendali kehidupan di masa yang akan mendatang. Nah, kalau pemudanya rusak, ya, remajanya rusak, lalu nanti siapa yang akan meneruskan perjuangan orang-orang tua yang sudah tidak ada? Nah, adapun terbaliknya dunia atau dunia terbalik tadi itu, di antara yang dapat diamati saat ini adalah banyaknya orang-orang yang tidak memiliki kompetensi. Perhatikan, banyak orang yang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki keahlian, bukan bidangnya, namun mereka diberi kedudukan yang tinggi, jauh di atas kemampuannya. Diserahkannya suatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu. Ya, mungkin saudara bisa mengamati, ya, mohon maaf sekali, bukan bermaksud merendahkan atau bagaimana. Apakah wakil rakyat kita itu betul-betul orang yang memiliki kompetensi untuk menjadi seorang wakil rakyat? Kita bisa lihat sendiri. Nampaknya tidak semua wakil rakyat itu betul-betul punya kemampuan di situ. Bisa jadi dia mencalonkan diri sebagai wakil rakyat itu karena faktor lain. Mungkin karena uang, ya. Mungkin karena popularitas. Itu sangat mungkin. Jadi tidak semua mereka yang ada di jabatan tinggi itu betul-betul orang-orang yang berkompeten. Yang akibatnya apa? Ketika hal itu tidak dipegang oleh orang-orang yang berkompeten, maka rusaklah, ya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Ketika sesuatu itu dipasrahkan, suatu urusan kok dipasrahkan, diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, maka tunggulah waktu kehancurannya. Maka apa yang bisa kita ambil? Saudara, sebagai calon pendidik, jadilah pendidik yang berkompeten. Supaya apa? Supaya nanti ketika mendidik, ketika mengajar itu betul-betul memberikan pengajaran, betul-betul memberikan pendidikan, bukan malah merusak generasi muda itu. Termasuk saya juga masih belajar begitu, ya. Saya belajar menjadi pengajar, tenaga pendidik yang kompeten. Ya, apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya tingkatkan, saya upayakan hal itu supaya
saya tidak dikatakan orang yang bukan ahlinya. Ya. Meskipun tentu saja masih banyak hal yang harus saya pelajari, tapi kita belajar, terus diasah. Supaya meskipun tidak ahli banget, tapi minimal kita ini punya semangat untuk belajar. Nah, ini. Jadi sekarang ini banyak orang yang awalnya tidak punya basic dalam bidang tertentu, tapi tiba-tiba dia menjadi orang di bidang itu. Ya, hanya karena uang misalkan, atau hanya karena ada kedekatan dengan orang dalam misalkan. Nah ini nampaknya banyak kita jumpai, ya, terutama di atas-atas sana. Nah ini kalau kita mencermati, kalau kita merujuk pada hadis, ini adalah tanda hari kiamat. Dan nampaknya sekarang mulai banyak, ya, 2 poin itu mulai banyak kita jumpai, maka ya hati-hati saja, ternyata kiamat ini sudah dekat. Ya. Kita tinggal bersiap-siap saja. Mudah-mudahan kita ini tidak masuk dalam kategori orang-orang yang menjadi contoh itu. Oke, selanjutnya, bertanya tentang sebuah ilmu. Tidaklah dikatakan seorang muslim kecuali ia senantiasa bertanya, mencari tahu tentang sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan bertanya, atau mencari tahu tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi kalau kita ini menurut penafsiran atau syarah dalam kitab Al-Wafi ini, bahwa bertanya tentang ilmu, bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat ini termasuk salah satu tanda kesempurnaan seorang muslim. Kamu kuliah, diskusi, sering bertanya, ini ternyata ada ajarannya. Ya, bertanya itu tidak sekedar kamu tanya supaya dapat nilai, tidak. Ternyata bertanya tentang ilmu, bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat itu ada tuntunannya. Sebagaimana Jibril, ya, malaikat Jibril ketika datang tadi itu di majlisnya Rasulullah, beliau memulai dengan sebuah pertanyaan. Ya. Ini artinya apa? Bahwa bertanya itu menjadi gerbang seseorang ini untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Kalau kamu diam, tidak pernah bertanya, kamu tidak akan mendapatkan ilmu yang kamu belum tahu. Saya menjelaskan seperti ini, ya, singkat. Tentu banyak hal yang belum saya jelaskan, yang sebetulnya itu bisa menjadi celah kamu untuk bertanya. Tapi sangat jarang sekali mahasiswa yang mau bertanya itu ketika kuliah itu, ketika kuliah langsung di kelas. Padahal sebetulnya kalau dia cermat, ya, betul-betul mencermati materi ini, malah justru banyak pertanyaan mestinya. Ya, pertanyaan bermanfaat dalam diskusi, dalam ruang perkuliahan. Termasuk akhlak atau termasuk anjuran di sini juga, seorang muslim ialah ketika ia menghadiri majelis ilmu. Ya, seseorang hadir di majelis ilmu, dan di sana banyak orang yang belum tahu tentang suatu perkara. Ya, tadi di hadis itu kan malaikat Jibril datang di majelisnya Rasulullah. Di situ ada para sahabat. Lalu ia berinisiatif untuk menanyakan kepada yang lebih tahu. Dalam hal ini tadi malaikat Jibril itu berinisiatif bertanya kepada Nabi. Ia bertanya bukan karena tidak tahu. Malaikat Jibril itu tanya ke Nabi, itu bukan karena beliau tidak tahu, tapi semata-mata untuk membuka wawasan orang lain yang tidak mau bertanya, atau yang tidak terpikirkan untuk bertanya, sehingga kemanfaatan ilmu itu bisa diambil oleh orang banyak. Nah, jadi malaikat Jibril datang ke Nabi itu, lalu dia bertanya ke Nabi, ini bukan berarti Jibril itu tidak tahu. Tapi dia bertanya ini dalam rangka mengajarkan kepada para sahabat. Karena para sahabat tidak ada yang bertanya tentang Islam, tidak ada yang bertanya tentang iman, tentang ihsan, tidak ada. Sehingga malaikat Jibril datang, ya, tentunya atas utusan dari Allah, dalam rangka mengajarkan para sahabat itu. Dalam apa para sahabat itu?
Sehingga dengan adanya pertanyaan itu kan para sahabat jadi tahu, oh ternyata Islam itu ini, ternyata iman itu ini, ternyata ihsan itu gini, kiamat itu tandanya ini. Nah, jadi tahu dari pertanyaan itu. Kamu misalkan salah satu di antara kamu ketika dosen menjelaskan, ya, lalu dibuka pertanyaan, silakan siapa yang mau bertanya. Salah satu di antara kamu ada yang bertanya. Kalau dipikir-pikir, sebetulnya dia itu anak yang pintar, tapi kok malah tanya, dan pertanyaannya nampaknya sepele. Nah, bisa jadi dia bertanya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, untuk teman-temannya yang tidak terpikirkan untuk bertanya tentang hal itu, atau teman-temannya itu malu untuk bertanya tentang hal itu, maka dia berinisiatif. Saya tak tanya saja, bukan bermaksud untuk sok-sokan, atau bukan bermaksud untuk sok aktif atau menunjukkan diri atau caper, bukan, tapi dalam hatinya betul-betul punya tujuan untuk supaya teman-temannya itu menjadi tahu. Itu bagus. Berbeda ketika dia bertanya itu tujuannya untuk ngetes dosen misalkan, atau untuk supaya kelihatan, wah ini mahasiswa yang aktif, atau ada unsur pamer di dalamnya. Nah, ini beda cerita nanti, ya. Makanya hadis innamal a'malu binniyat juga penting dipelajari, ya, karena bertanya, ya, antara yang bertanya betul-betul tanya dengan yang bertanya dalam rangka ngetes itu ya hampir tidak ada bedanya, ya. Itu urusannya dengan niat masing-masing si penanya itu. Termasuk akhlak seorang muslim ialah ia tidak memaksakan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang ia betul-betul tidak mengetahuinya. Hal ini merupakan salah satu tanda ketakwaan dan kesempurnaan ilmunya. Hal ini pula yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Tadi kita lihat sendiri di hadis itu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi dan Nabi tidak tahu, beliau mengatakan, wah nampaknya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ya, itu kan secara nggak langsung beliau karena memang tidak tahu tentang hari kiamat itu tadi, tapi tidak menjawab, memaksakan diri untuk menjawab. Atau sahabat yang jelas sekali adalah sahabat Umar tadi, ketika ditanya, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi itu? Nah, Umar tanpa malu dia tidak mau sok tahu. Allah dan Rasulnya pasti akan lebih tahu. Itu artinya dia tidak tahu, ya. Maka saat ini kita sering menjumpai orang-orang, terutama yang sudah kadung masuk TV, ya, mubalek di TV itu, hampir semua pertanyaan bisa dijawabnya. Nah, padahal belum tentu jawaban yang disampaikan itu betul adanya. Dan kalau itu terkait dengan agama, kok jawabnya sembarangan, ini bahaya, ya. Maka jangan malu untuk mengatakan, maaf, saya belum tahu dan akan saya upayakan mencari jawabannya lah, gitu. Ya, jadi kamu pun begitu, tidak masalah. Ketika diskusi, misalkan ada teman yang bertanya, kamu belum tahu, tidak usah malu-malu. Ya, mohon maaf, untuk pertanyaan ini saya belum tahu, nanti akan saya carikan terlebih dahulu jawabannya. Ya, dan saya pun sering seperti itu. Ya, ada mahasiswa bertanya, saya belum tahu, ya saya simpan dulu pertanyaannya, saya cari jawabannya, akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Tidak masalah, ya. Hal itu tidak akan merendahkan martabat seseorang. Bahkan ini adalah salah satu tanda ketakwaan dan kesempurnaan ilmunya. Jadi orang yang sempurna ilmunya itu tidak lalu semua pertanyaan bisa menjawab, ya, tidak. Nah, ini juga diambilkan dari kitab Al-Wafi tadi itu. Nah, baik. Berikutnya, yang terakhir adalah tentang metode pendidikan. Ini, ya, kamu sebagai seorang mahasiswa di Fakultas Tarbiyah perlu mencermati hal ini. Tanya jawab sebagaimana, ya, ini kurang tulisannya kurang, sebagaimana dipraktekkan malaikat Jibril kepada Nabi merupakan salah satu metode pendidikan.
Dengan tanya jawab itu di situ terjadi yang namanya tukar pikiran, ya, terjadi yang namanya sehingga jawaban itu tadi, jawaban dari Nabi itu didengar oleh para sahabat, sehingga para sahabat ini menjadi tahu, itu kan. Artinya metode tanya jawab ini ternyata dipraktikkan langsung oleh Nabi dan malaikat Jibril. Jadi ketika kita, ya, para pendidik, saudara nanti sebagai calon pendidik itu coba untuk menerapkan ini, tanya jawab ini ke siswanya nanti. Karena melalui tanya jawab, maka akan tercipta iklim yang komunikatif antara pendidik dan peserta didik. Ya. Ayo anak-anak, siapa yang tahu rukun Islam itu ada berapa? Nah, dengan demikian, maka peserta didik itu akan terpacu untuk berpikir. Dan ketika mereka bisa menjawab, maka akan lebih cepat merasuk dalam memori mereka. Karena mereka tahunya itu langsung dari dalam diri mereka sendiri. Nah, ini metode pendidikan. Salah satu yang ditunjukkan di sini adalah tentang atau metode tanya jawab itu tadi. Bahwa metode tanya jawab ini termasuk metode yang dipraktekkan Nabi. Jadi kalau kamu pengen sesuatu yang betul-betul sunnah Nabi ini, ya gunakan metode tanya jawab ini. Ya, kan apa-apa sekarang itu harus yang sunnah begitu. Ini sunnah sekali. Gunakan metode tanya jawab untuk proses pendidikan atau pembelajaran. Maka silakan, ya, coba kamu ketika ngajar itu disisipi dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Ayo, siapa yang tahu rukun Islam ada berapa? Coba, ayo, siapa yang mau menyebutkan rukun iman? Begitu. Ya. Supaya siswa itu diajak berkomunikasi. Jadi mereka itu dianggap betul-betul dianggap keberadaannya. Tidak kok guru yang ngomong terus tanpa memperdulikan siswanya. Ini kurang baik. Tanya jawab. Ya, tanya jawab. Baik, saya kira itu untuk materi kita kali ini. Dengan tema besar tadi adalah tentang ya, hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Alhamdulillah selesai sudah materi yang saya sampaikan, yang tentunya masih banyak kekurangan, banyak kekeliruan, ya, itu semua adalah keterbatasan saya pribadi. Jika ada yang bermanfaat, silahkan dijalankan, diamalkan bersama-sama. Jika ada yang kurang pas, jika ada yang keliru, salah, silakan sampaikan masukan, ya, dan yang tidak baik ya jangan diamalkan, ya, anggap saja itu sebagai angin lalu yang tidak perlu kamu perhatikan. Artinya ketika ada kekeliruan di sini, kesalahan itu semata-mata adalah karena kekurangan saya. Saya kira cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini atau materi kali ini. Wal akhir banyak kekurangan, mohon maaf. Allahul muwaffiq la aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.